Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita. Ini mungkin kajian Ramadan penutup ya, karena sekarang tanggal 29 Ramadan. Tapi menurut beritanya, kemungkinan besar di Kagari ini Idul Fitri adalah pada hari Kamis ya, tapi insya Allah kita lihat pengumumannya nanti malam ya. Alright, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, selama bulan Ramadan ini kita melakukan kajian mempelajari hal-hal yang penting agar kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu la'anakum tatakun ya, jadi menjadi orang yang takwa. Atau dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga ya bahwasanya tujuan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah agar kita menjadi orang yang takwa ya, karena dengan ketakwaan kita tersebut ya kita dapat mencapai jannah ya, atau mencapai kedekatan dengan Allah di hari akhir nanti. Nah, kita sudah membahas masalah taubat, masalah takwa, kita sudah membahas masalah meditasi, bagaimana untuk meningkatkan rasa kehadiran kita dalam menyaksikan Allah, ya, tidak secara fisik tentunya, tapi seperti dalam hadis Jibril, bahwasanya kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, kita di hadapan Allah, dan kalau kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi meningkatkan adab kita. Baik, dengan demikian kita belajar bermeditasi untuk pelatih diri agar kita hadir dalam setiap saat tersebut. Ya. Kemudian ada juga beberapa tips bagaimana meningkatkan atau memupuk, bagaimana melanjutkan apa yang telah kita pupuk di bulan Ramadan ini hingga setelah akhir Ramadan. Ya. Kemudian seterusnya di 11 bulan berikutnya hingga mencapai Ramadan yang berikutnya. Kemudian kita juga membahas salah satu komponen lainnya, ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat, ya, dengan kita, ya, dan kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa. Ya, ya, tentunya ini dalam konteks Al-Quran, ya, karena semua itu kita bahas dalam melalui ayat-ayat Al-Quran, ya, yang bersangkutan. Nah, kita sudah membahas mengenai Allah, dan tentunya hal lain yang juga sangat penting bagi kita dalam mencapai derajat takwa dan untuk mencapai derajat kedekatan dengan Allah di akhir-akhir ini adalah pemahaman kita mengenai Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Ya, karena dari kita percaya dari sisi keimanannya bahwa Nabi Muhammad SAW itu mempunyai syafaat, ya, akan memberikan syafaat bagi kita di akhirat nanti. Kita sering mendengar istilah riwayat umati. Jadi pada hari akhir nanti, pada saat orang-orang lain mementingkan diri sendiri, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, justru umati, umatku. Jadi sangat penting bagi kita untuk membina hubungan dengan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Nah, insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan menggunakan Al-Quran juga, ya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi kita, seperti pembahasan sebelumnya, kita harus mencari hubungan dengan Al-Quran. Kita ingin Al-Quran adalah what inform us. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam keputusan yang kita ambil sehari-hari, kita ingin bahwa Al-Quran lah yang memberikan informasi kepada kita, atau yang menggerakkan itu untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Ya. We want this Al-Quran to be what moves us. Ya, alright. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan dalam hal ini Ivan banyak sebetulnya ayat dalam Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran, tapi Ivan akan mengambil surat Al-Azhab, ya, Al-Azhab atau surat ke-33. Ya, mungkin insya Allah akan membahas 3 ayat dari surat Al-Azhab ini, ya. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan dengan surat Al-Ahzab ini, ya. Surat Al-Ahzab ini adalah surat yang diturunkan di Madinah, ya, setelah hijrah. Ya. Disebutkan di sini bahwa surat Al-Ahzab ini diturunkan setelah surat Ali Imran.
Ya, surat Madinah ini, surat di Madinah ini sangat penuh dengan syariah. Ya, karena pada saat itu Rasulullah SAW kondisinya adalah sebagai pemimpin, boleh dibilang nation state, ya, atau city state. Ya, jadi Madinah itu suatu kota dan independen, ya, seperti negara. Ya, dan Rasulullah SAW pemimpinnya, dan tidak ada umat Islam yang ada di situ. Ya, ada umat Yahudi, ada umat Kristen juga. Ya, dan juga ada juga Beduin Arab di sekitar situ juga. Ya, yang istilahnya belum mengikuti Islam atau belum menjadi ahli kitab juga. Ya, jadi banyak, tetapi mereka memilih Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Karena pada saat sebelum Rasulullah SAW datang, itu kota Madinah itu terjadi perang saudara, dan mereka sudah bosan dengan perang saudara. Makanya ada perjanjian Aqabah, ya, di mana mereka meminta Rasulullah itu sekitar tahun 11 atau 11-12 kerisalah Nabi. Ya. Kalau nggak salah yang pertama 10, ya, hanya beberapa orang saja. Kemudian officially yang ke-11. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan utusannya ke Madinah, ya, sebelum beliau sendiri melaksanakan hijrah. Oke, jadi itulah demikian surat Al-Ahzab, surat Madinah. Kemudian surat Al-Ahzab ini mengambil konteks perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu adalah perang di mana jadi mungkin kita pernah mendengar perang Badar, ya. Umat Islam berjaya di situ. Kemudian perang Uhud, di mana umat Islam mendapatkan cobaan, ya, di perang Uhud itu karena tidak berhasil menang telak seperti di perang Badar. Bahkan boleh dibilang atau banyak juga yang menyebutkan bahwa mengalami kekalahan, tetapi kekalahan yang penuh hikmah, ya, karena banyak pelajaran yang diambil dari kekalahan tersebut. Ya, walaupun pada saat itu juga tidak straightforward menang misalnya Quraisy itu, karena mereka pada saat itu mereka tidak bisa menghabisi istilahnya seluruhnya. Bahkan Rasulullah SAW sehari setelah perang Uhud itu justru mengirim ekspedisi dan meminta umat Islam di Madinah itu berkumpul di suatu bukit pada malam-malam dan membakar api, ya, supaya kelihatannya seperti ramai. Dan kaum Quraisy pada saat itu menyatakan, oke, mungkin kita menang, cukup menangnya sampai sini saja, tidak perlu sampai dihabisi. Dan karena mereka tidak berani untuk menyerang habis karena takut kalah, ya, karena ngelihat, itu banyak sekali kelihatannya orang-orang di bukit itu. Pada itu taktik Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat itu banyak umat Islam yang datang ke bukit itu menyalakan api, padahal terluka badannya. Ya, itu suatu taktik. Ya. Tetapi setelah beberapa saat, akhirnya kaum Quraisy bersiap-siap untuk mempersiapkan diri dan akhirnya berangkat untuk benar-benar menghabisi umat Islam di Madinah pada saat itu. Mereka di sini diriwayatkan datang dengan 10.000 orang, ya, dengan 600 kuda, ya, 600 kuda dan banyak sekali kemalnya. Kalau tidak salah 100 kemal, ya, 100 kemal karena biasanya disebutkan di dalam sirah Nabawiyah bahwa biasanya kalau satu orang itu kalau ada satu kemal biasanya ada 100 orang. Ya, dan disebutkan bahwasanya ada orang yang lewat melihat pasukan tersebut, kemudian oleh mata-mata kaum muslim ditanya, ada berapa orang? Tapi mereka tidak mau menjawab. Kemudian ada berapa kemal? Mereka menjawab ada 100 kemal. Berarti kira-kira ada 10.000 orang. Ya, tuh. Jadi pasukan besar. Dan mata-mata kaum muslim baru tiba di Madinah, ya. Sebetulnya itu beritanya dari paman Nabi, ya, Abbas, baru datang ke Madinah 6 hari sebelum perkiraan bahwa pasukan Quraisy itu datang. Jadi umat muslim hanya punya persiapan 6 hari untuk bertahan, untuk mempertahankan diri. Dan mereka akhirnya mengambil ide dari
Salman Al-Farisi, seorang Parsi, seseorang dari Parsi atau Iran ya, dari Persia. Beliau menyatakan bahwasanya kalau di Persia dalam memerangi kota itu mereka membangun parit khandak ya, supaya kuda-kudanya itu tidak bisa loncat. Ya, akhirnya disitulah terjadi istilahnya kegiatan besar ya. Mereka memilih tempat di mana yang harus dibangun parit tersebut, karena secara geografis Madinah itu agak terlindungi oleh gunung, ya, agak terlindungi oleh gunung api lagi, dan juga gunung api dalam arti batu, ya, bawahnya itu batu lava, dan pada saat itu belum ada sepatu, ya, jadi batu lava orang-orang tidak bisa istilahnya tuh lewat karena tajam, ya, jadi terlindungi. Tapi ada beberapa tempat yang agak terekspos, dan disitulah dibangun parit, ya, parit-parit atau khandak tersebut. Oke, demikian sedikit sejarah mengenai surat Al-Ahzab ya. Dan ayat yang akan kita baca, insya Allah adalah ayat ke-6. Yang pertama kita baca adalah ayat ke-6. Ya. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuh. Ya. Artinya nabi itu lebih utama, ya, bagi orang-orang yang mukminin, bil mukminin min anfusihim, dibanding dirinya sendiri. Jadi kita harus mencintai Rasulullah SAW. Ini dalam Quran ya, bukan Irfan yang ngomong ya. Ini Al-Quran kalamullah. Kita harus mencintai Rasulullah jauh dibanding kita mencintai diri kita sendiri. Ini perintah Al-Quran. Ya. Min anfusihim wa azwajuhu. Pasangan mereka, ya, lebih utama. Jadi kita mencintai Rasulullah lebih mencintai dibanding pasangan kita. Nah, tentunya kita mencintai pasangan kita karena Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk mencintai pasangan kita. Ya, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, kita harus mencintai dan menyayangi pasangan kita. Ya, walaupun secara Al-Quran kita mencintai Rasulullah SAW lebih dibanding pasangan kita, tapi karena Rasulullah mencontohkan untuk mencintai pasangannya, dan kita mencintai Rasulullah dan kita mengikuti sunnahnya, dan kita pun mencintai pasangan kita dan menyayangi pasangan kita. Ya, jadi tidak ada kontradiksi. Wa azwajuhu wa azwajuhu ummahatuhum, ya, jadi pasangan istri-istri Rasul tersebut merupakan ibu kita. Jadi kita boleh mengatakan, dan Ivan punya beberapa tahu ya, beberapa imam yang Ivan ikuti menyatakan kalau misalnya memanggil Siti Aisyah atau menyebut Siti Aisyah itu ibu kita Siti Aisyah, ya, karena tentunya mereka di sini secara Quran adalah ibu kita, ummahat. Makanya gelarnya ummahatul mukminin, ya, ibu, mothers of the believer dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'd. Nah, ini tentunya karena ini dalam konteks lain ya, dalam ayat ini adalah konteks warisan, ya. Jadi orang-orang yang memiliki hubungan darah lebih utama dibanding para muhajirin atau para kaum ansor. Karena ini surat ini kan hubungannya tadi pada saat umat Islam sudah hijrah di Madinah, ya. Jadi katakanlah umat Islam meninggal, ya, ada yang meninggal kerabatnya, maka harta dari kerabat yang meninggal tersebut lebih diutamakan kepada keluarganya dibanding diberikan kepada kaum muhajirin, yaitu yang datang bersama mereka dari Mekah, ataupun yang kaum ansor yang melindungi mereka, atau misalnya kaum ansor yang meninggal, maka hartanya lebih utama bagi keluarganya dibanding kaum muhajirin ataupun kaum ansor. Itu maksudnya, ya, di situ. Kecuali di sini disebutkan dalam ayat ini penutupnya fi kitabillah, ya. Jadi dalam kitab Allah itulah disebutnya minal mu'minina wal muhajirin, ya, seperti tadi kita sebutkan, illa an taf'alu ila auliyaikum, ya.
ma'rufun, kecuali mereka ingin berbuat baik, ya. Jadi utamakan keluarga, ya, dalam pembagian harta waris atau tentunya kita mengetahui hal itu, kecuali kita juga boleh memberikan kepada yang lain jika kita ingin berbuat baik. Jadi diperbolehkan memberikan harta waris bukan untuk keluarga, kecuali kalau kita ingin berbuat harta baik, tapi utamakan keluarga. Oke, itu ayat yang ke-6. Poin pertama, kita harus mencintai Rasulullah SAW, perintah dari Al-Quran nih, dibandingkan diri kita sendiri, pasangan kita sendiri, ataupun keluarga kita. Ya, itu yang pertama yang kita bahas. Kita lihat. Ayat ke-6 ya, barusan ya. Ayat ke-6, surat ke-33 barusan. Oke. Oke. Oke, ayat berikutnya adalah ayat ke-21, insya Allah. Nah, ayat ke-21, insya Allah. Kita sama, cintai Rasulullah. Poin pertama. Poin kedua sekarang. Ya, poin kedua, ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang baik ya. Jadi sesungguhnya laqad sesungguhnya lakum untuk kamu fi Rasulillah jadi di dalam diri Rasulullah SAW ya, uswatun hasanah ya. Jadi contoh suri teladan dalam bahasa Indonesia yang baik ya. Oke. Kemudian bagi siapa contohnya? Ya. Nah, bagi siapa? Liman kana yarjuwah. Jadi contoh yang baik bagi orang-orang yang yarju itu berharap kepada Allah atau berharap untuk bertemu Allah dalam ini. Tadi kita bahas pertama-tama ya, kita ingin dekat dengan Allah di hari akhir nanti. Makanya kalau kita ingin berharap dekat dengan Allah, contoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyayangi, menghormati pasangannya, ikuti. Ya. Tadi kita sudah bahas. Rajulullah wal yaumil akhir, jadi yang berharap pada bertemu dengan Allah dan juga berharap yang baik dari hari akhir, wal yaumil akhir. Wa zakirullahi katsiran, dan mereka yang berzikir dalam hal ini kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya banyak berzikir. Itulah. Jadi Rasulullah SAW dalam ini adalah satu contoh ya. Jadi itu poin kedua. Pertama sayang, oke. Tak kenal maka tak sayang, ya. Atau cintai Rasulullah yang pertama. Kalau mencintai, poin kedua, ikuti. Contohnya, ikuti sunnahnya. Poin kedua. Alright. Poin ketiga ayat ke-61. Oh, tidak salah. Kita lihat. Ya, ayat ke-56. Maaf, ayat ke-56 ya. Ayat ke-56 ini terkenal sekali ya. Pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ya, bersalawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya. Nah, tentunya ini pertama-tama ya fadilahnya. Fadilahnya mengucapkan salawat pada Nabi itu adalah mendekatkan kita dengan Nabi, ya, utamanya. Apa arti kata salawat itu? Rasanya katanya dengan soli itu salawat sama dengan silaturahmi, jadi mempererat. Jadi kalau kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah, harapan kita adalah didekatkan dengan Rasulullah. Ingat tadi pembahasan kita, umati, kita ingin dekat dengan Rasulullah. Ya. Nah, tentunya ada pertanyaan di sini.
Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan salawat ke Rasulullah, maksudnya bagaimana? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu arti salawat kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menafsirkannya adalah Allah memuliakan, ya, dan memuji Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan minta didekatkan, karena Allah yang Maha Penciptakan kan. Ya, tetapi kalau dari para malaikat dan umat beriman, bersalawat itu artinya pertama tentunya memuliakan, ya, mendoakan, dan meminta dan untuk manusia umat beriman juga meminta kedekatan dengan Rasulullah SAW. Dan selain itu fadilatnya adalah sebetulnya ini hukumnya wajib, ya. Jadi bukan masalah fadilah, ya. Jadi ini wajib. Para ulama menyebutkan bahwa mengucap salawat itu wajib paling tidak 1 kali sepanjang umur hidup kita. Ya, paling tidak 1 kali. Ya, paling tidak 1 kali. Ya. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan apabila dan karena Rasulullah tahu tingkatan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita saat kita mengucapkan salawat, ya, karena jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri Rasulullah, tapi karena Rasulullah tahu bagaimana Allah akan membalas kita setelah kita mengucapkan salawat, maka Rasulullah mengatakan kalau ada namaku disebut dan kita tidak mengucapkan salawat, jadi kalau misalnya ada Nabi Muhammad, kita sangat dianjurkan untuk mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu besar sekali ganjarannya dari Allah kepada kita. Rasulullah SAW tahu tersebut, makanya mengharapkannya di dalam hadis Rasulullah. Dan pegangan kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, disebutkan di sini Shallu alaihi wasallam taslima, ya. Jadi kita ikuti perintah Al-Quran dan kita mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul dalam yang beriman beriman sampaikan menyatakan bahwa kalau ada namaku disebut, selesaikan, jadi lanjutkan dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan untuk kepentingan Rasulullah, tapi Rasulullah SAW tahu bagaimana Allah akan membalas kita setelah kita mengucapkan salawat tersebut. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik dari sisi isi maupun dari penyampaian. Ya, yang benarnya dari Allah, kesalahan dari Ivan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.